Sekarang mereka bilang lucah untuk kosakata ngabuburit. Ketika waktunya tiba masuk kamus mereka, mereka akan berkelit. Di Malaysia pun ada orang Sunda. Ngeles terus. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib itu. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Video kali ini saya akan berbicara tentang beberapa komentar dari warganet Indonesia, dan dari sana kita nanti akan berbicara tentang kosakata yang menjadi permintaan dari warganet Indonesia yang ditulis di kolom komentar. Untuk itu, mari kita mulai dengan komentar pertama. Dari Yayat Ruhyat, sudahlah untuk orang Malaysia, daripada semua yang ada di Indonesia itu diinginkan oleh Malaysia, lebih baik gabung jadi negara kesatuan Republik Indonesia aja. Jadi tidak ada negara Malaysia alias dihapus di peta dunia. Dalam hal ini Malaysia jadi bagian Indonesia, ya ini provinsi ke-39 sampai provinsi ke-53. Selesai dan hapuslah nama Malaysia itu. Wah, mana bisa, mereka kan pinginnya Melayu itu di atas segala-galanya. Jadi nggak mungkin dong Malaysia itu mau bergabung dengan Indonesia. Dari Haryadi, sehat selalu untuk warga negara Indonesia. Mas admin, mohon bahas sejarah kata Nusantara. Kenapa orang Malaydes menganggap mereka itu adalah bagian dari Nusantara? Padahal dari letak geografis Malaydes kan terletak pada posisi ujung Medini, bukan pulau-pulau seperti Indonesia. Nah, dari asal-muasal kosakata Nusantara kita kan sudah mengetahui ya. Jadi kita semua dari SMP atau dari SD kita sudah belajar sejarah tentang asal-muasal dari kosakata Nusantara yang itu bisa ditemukan di dalam kitab Negara Kertagama. Saya baca beberapa komentar ya dari warganet Malaysia, mungkin karena mereka ilfeel, mereka tuh nggak puas gitu kalau kosakata Nusantara itu ada di kitab Negara Kertagama, sehingga mereka bisa-bisanya mengatakan bahwa nggak ada itu, Negara Kertagama itu nggak ada. Bahkan sampai mengatakan Majapahit itu nggak ada gitu. Hal yang menariknya lagi, kalau Mas Haryadi lihat ya, itu definisi kosakata Nusantara antara Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata Nusantara itu merujuk kepada wilayah negara kepulauan Indonesia. Sedangkan kosakata Nusantara di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu merujuk kepada Kepulauan Melayu. Implikasinya apa? Implikasinya adalah berarti pulau-pulau yang ada di Indonesia itu dinamakan Kepulauan Melayu. Jadi bayangkan dari Sabang sampai Merauke itu adalah Kepulauan Melayu. Bahkan tidak sampai di sana saja. Kita juga mendengar beberapa pernyataan dari cendekiawan Malaysia itu. Dari Suriname, Madagaskar, kemudian semua kepulauan yang ada di Indonesia, sampai ke Papua Nugini, sampai Kepulauan Pasifik Selatan. Wah, itu semua Kepulauan Melayu. Itu definisi Nusantaranya. Definisi pulau itu secara sederhana, 4 penjuru kamu itu adalah laut. Itu definisi pulau. Kalau kita melihat semenanjung Malaysia, apakah mereka 4 penjuru dikelilingi laut? Tidak. Mereka hanya 3 penjuru aja. Karena mereka kan di ujung dari benua Asia. Jadi mereka bukan pulau. Sabah Sarawak. Sabah Sarawak itu apakah sebuah pulau? Tidak. Sabah Sarawak itu bagian dari Pulau Kalimantan. Kita lihat Sumatera. Sumatera itu apakah sebuah pulau? Iya, dikelilingi laut dari 4 penjuru. Jawa, apakah itu pulau? Iya. Bali, apakah itu pulau? Iya. Sulawesi, apakah itu pulau? Iya. Halmahera, apakah itu pulau? Pulau. Jadi kalau kita bicara disebut Kepulauan Nusantara, klaim yang mengatakan Nusantara itu Kepulauan Melayu itu sudah bisa dicoret. Itu aja sederhana penjelasan saya. Kalau mau yang lebih detail ya itu nanti urusannya para profesor lah. Kemudian dari Banyu Geni, orang Malay juga menerjemahkan kata sakit
untuk golongan ningrat dengan kata gering. Contoh, Yang Mulia Raja sedang jatuh gering, bukan jatuh sakit. Sedangkan kosakata gering itu dari bahasa Jawa yang berarti sakit. Ini membuat saya penasaran, teman-teman. Gering di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sakit. Kemudian ada kosakata turunan, yaitu penggering. Orang yang sering sakit, guna-guna untuk membuat orang menjadi sakit. Kemudian ada yang namanya gering bersalin, sakit hendak melahirkan. Gering hulu, sakit kepala, pening. Gering tengah, sakit perut. Itu definisi gering di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita lihat apa definisi gering di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Di edisi kedua tahun 1986 itu terdapat di halaman 337. Didefinisikan sebagai sakit, digunakan berhubungan dengan raja-raja. Berarti apa yang dituliskan oleh Mas Banyu Geni tadi betul. Gering bersalin, sakit hendak bersalin. Sama kan dengan definisi yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Gering hulu, pening kepala. Sama? Gering tengah, sakit perut. Sama? Dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kegeringan. Ini nggak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perihal gering, maksudnya perihal sakit gitu loh. Aduh. Penggering, senantiasa sakit, mantra untuk menyakitkan orang. Sama nggak dengan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Mari kita lihat gering di dalam edisi keempat tahun 2005. Di edisi keempat tahun 2005, gering itu didefinisikan sakit atau uzur. Ini ada BD. Saya ingin lihat BD itu apa ya? BD itu maksudnya bahasa dalam. Maksudnya dalam apa ini? Jadi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia tahun 2005 ini ada namanya BD, ada namanya BH, bahasa halus, ada namanya BK, bahasa kasar. Kembali ke gering di tahun 2005. Dituliskan BD, sakit uzur. Penggering, senantiasa sakit, mantra untuk menyakitkan orang. Oke? Tidak ada perbedaan ya. Jadi hanya berbedanya tadi di tahun 2005 ini udah ada kosakata uzur. Mungkin yang dimaksud oleh Mas Banyu Geni tadi, kalau raja-raja gering itu maksudnya udah uzur gitu ya, atau sakit-sakitan ya. Dari Mas Ahmad Sayuti. Kalau kata rewang bahasa Banjar artinya putus atau penggal sebagian. Merewang pohon kayu sebagai pijakan naik ke atas pohon kelapa atau dipakai ketika terjadi musibah kecelakaan seperti tabrakan antara sesama perahu di mana haluan salah satunya rusak berat dinamakan perahu tersebut rewang. Terima kasih Mas Ahmad Sayuti atas informasinya. Nah, ini dari Urashino Nizaru ketika menunjukkan komentar dari salah satu warganet Malaysia yang menyatakan bahwa ngabuburit itu adalah pernyataan porno atau kotor atau lucah ya. Padahal di Malaysia itu burit yang artinya porno. Kotor ya, bahasa kotor, bahasa jorok gitu. Tapi mereka sepertinya berasumsi bahwa ngabuburit itu juga kotor gitu ya. Jadi itu ya karena mereka kaum yang kayak katak dalam sumur. Jadi begitu melihat kosakata itu langsung asosiasinya dengan apa yang dia mengerti. Padahal dunia itu luas. Dunia itu bukan hanya Melayu. Dunia itu ada Sunda. Dalam bahasa Sunda itu ada ngabuburit. Dan ngabuburit itu sudah banyak digunakan di Indonesia. Urashino Nizaru ini mengatakan begini, sekarang mereka bilang lucah untuk kosakata ngabuburit. Ketika waktunya tiba masuk kamus mereka, mereka akan berkelit. Di Malaysia pun ada orang Sunda. Ngeles terus. Kemudian dari Andik Hendrawan, reok yang dulu diklaim aja mereka bisa berkelit kalau yang klaim itu orang Jawa yang tinggal di Malaysia. Padahal jelas-jelas yang klaim pemerintahannya melalui kampanye iklan pariwisata bukan kunjungi Malaysia, Mas. Tahun melawat Malaysia, bukan melayat ya. Nah, ini sebenarnya sama. Saya ada membaca komentar dari salah satu warganet Malaysia yang bersikeras mengatakan bahwa, oh, itu suku. Jadi bukan negara yang klaim, itu suku. Kita melihat pola-polanya itu. Di dalam komentar warganet Malaysia yang mengatakan suku itu, saya mengatakan di dalam video saya, di Malaysia itu tidak mengenal suku. Yang dikenal itu bangsa. Jadi ada bangsa Melayu, Cina, India.
Nah, sukumu apa di Malaysia? Nggak ada. Kamu nggak kenal suku. Ya, seperti itu yang dibilang oleh Mas Andik Hendrawan ini. Mereka akan mengatakan bahwa yang klaim itu suku, bukan negaranya. Tapi itu digunakan untuk promosi negaranya, gitu. Ya, itu mah pada baik. Mereka sepertinya udah mulai ancang-ancang. Jadi memajukan suku dulu gitu. Tapi begitu sukunya berhasil masuk, ya udah, ini sebagai bahan promosi di negara gua. Kenapa? Ada suku Jawa di Malaysia, padahal suku itu tidak dikenal di Malaysia. Aduh, dagelan. Jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah.